Para pemirsa, pada pagi ini saya akan menyampaikan dalil-dalil dari As-Sunnah atau Al-Hadis yang mendasari wajibnya khilafah. Dalil As-Sunnah ini yang saya uraikan ada 6. 5 diantaranya disebut dengan sunnah kauliyah, yaitu as-sunnah yang berbentuk kaul atau ucapan Nabi. Sementara yang ke-6 adalah sunnah fi'liyah, yaitu as-sunnah yang bentuknya adalah perbuatan Nabi. Oke, kita akan mulai yang pertama, dalil-dalil wajibnya as-sunnah. Yang pertama itu adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 1852 tentang baiat. Baik, kita baca pada teks yang teman-teman juga bisa melihat di layar. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullahnya dan ayahnya, ya, yaitu Umar bin Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun. Man, barang siapa yang mati walaisa fi unuqihi bai'atun, sedangkan di lehernya tidak ada bai'at. Bai'at di sini maksudnya bai'at kepada khalifah atau imam, ya, bukan bai'at kepada yang lain seperti bai'at kepada sebuah jamaah atau kelompok, bukan. Walaisa fi unuqihi bai'atun. Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya itu tidak ada bai'at, mata mitatan jahiliyatan, maka matinya adalah mati jahiliyah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1851. Nah, mati jahiliyah di sini maksudnya bukan mati kafir tapi mati dengan berdosa besar. Nah, di sini ada keterangan wajhul istidlal min hadzal hadis, yaitu cara pengambilan kesimpulan hukum dari hadis ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasofa man yamutu, itu telah mensifati orang yang mati, walaisa fi unuqihi bai'atun, sedangkan dia tidak mempunyai bai'at, bi annahu mata mitatan jahiliyatan, maka dia matinya adalah dalam keadaan mati jahiliyah. Wal bai'atu la takunu illa lil khalifati laisa ghair. Sedangkan bai'at itu tidak ada kecuali bagi khalifah. Wa hadza wadihud dalalati ala wujubi nasbil khalifah. Ya, ini adalah makna yang sangat jelas mengenai wajibnya mengangkat khalifah. Li'annahu idza lam takun fi unuqi kulli muslimin bai'atun li khalifatin. Karena kalau di leher seorang muslim tidak ada bai'at kepada seorang khalifah, mata mitatan jahiliyatan, maka muslim itu matinya adalah mati jahiliyah. Walihada kanal hadithu dalilan ala wujubi nasbil khalifah. Oleh karena itu, hadis ini adalah dalil mengenai wajibnya mengangkat seorang khalifah, ya. Nah, jadi ini hadis ini adalah satu dari sekian hadis yang menjadi dalil wajibnya khilafah, di mana wajibnya khilafah ini diwujudkan dalam bentuk pengangkatan khalifah atau yang disebut dengan membaiat khalifah. Nah, jadi dalam hadis ini mengapa bisa disimpulkan demikian? Karena ada celaan yang sangat keras, ya, ada celaan yang sangat keras seorang muslim yang meninggal dalam keadaan tidak punya baiat itu dicela dengan sebutan mati jahiliyah, ya. Ini adalah sebuah celaan yang sangat keras. Nah, ketika celaan di dalam hadis ini itu ditujukan untuk perbuatan yang ditinggalkan, bukan yang dilakukan, ya. Perbuatan yang ditinggalkan mendapat celaan, nah itu berarti perbuatan itu wajib. Jadi ada perbuatan ditinggalkan, tidak dilakukan, dan itu celaannya sangat keras, berarti itu perbuatan itu hukumnya wajib. Jadi kalau dalam
Kaidah dalam ilmu usul fikih, wal wajib huwaladzi yudhammu syar'an tarikuhu. Wajib itu adalah perbuatan yang dicela menurut syariat orang yang meninggalkan perbuatan itu. Ya, jadi kalau ada satu perbuatan ditinggalkan, kemudian setelah ditinggalkan itu ada celaan dari Allah atau celaan dari Rasulnya, dan celaan itu sangat keras, itu berarti perbuatan yang ditinggalkan itu wajib gitu. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya di dalam Al-Quran ada celaan yang sangat keras kepada orang yang tidak sholat dalam surat Al-Muddathir ayat 42-43. Ma salakakum fi saqar. Jadi ini pertanyaan kepada orang yang masuk neraka. Ada yang bertanya kepada mereka, ma salakakum fi saqar, apa yang membuatmu terjerumus masuk ke dalam neraka? Qalu, mereka yang ada dalam neraka itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ya. Nah, ini dalam surat Al-Muddathir ayat 42, 43 yang menjelaskan kepada kita ada orang yang masuk neraka, ya, masuk neraka itu ternyata apa? Meninggalkan sholat. Jadi ini artinya apa? Sholat itu wajib. Kenapa? Karena ketika ditinggalkan itu celaannya, nasibnya, ya, ada berita dari Quran mereka akan masuk neraka. Nah, demikian juga ini cara memahami hadis tadi, ya, ada perbuatan yang ditinggalkan, yaitu apa? Yaitu baiat, yang ini kemudian ternyata setelah perbuatan ini ditinggalkan itu ada celaan yang sangat keras